الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Masih berada di dalam pembahasan bab atau bagian yang ke-11, Huququl Ukhuwah Al-Imaniyah, hak-hak persaudaraan yang didasari dengan keimanan. Sampai pada hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang mengerjakan salat di jazirah Arab. Walakin fit tahrish bainahum, akan tetapi mereka masih berharap untuk bisa mengadu domba di antara orang-orang ahli salat tersebut. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan yang dimaksud dengan at-tahrish ay bil khusumat, yaitu dengan permusuhan, wasyahna'i wal hurubi wal fitan, dengan perseteruan, peperangan dan fitnah, wa ighra'i ba'dihim ala ba'din, sebagian mereka menghasut sebagian yang lain, wa tahridhi bisyarri bainan nas, mengobarkan keburukan di antara manusia, wa fi hada, yang dengan inilah halakuhum, kehancuran mereka, wa dhiya'u dinihim, dan hilangnya agama mereka. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi at-tahrish bainan nas, mengobarkan permusuhan, adu domba di antara manusia, lebih khusus lagi di antara orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang dimaksud siapa? Kaum muslimin. Itu adalah perkara yang syaitan itu masih berupaya untuk terus-menerus melakukannya. Karena kalau orang-orang itu mengerjakan sholat, berarti mereka taat ibadah. Mereka digoda untuk berbuat syirik kepada Allah, setan sudah putus asa. Ya, nggak mungkinlah orang-orang seperti ini yang mereka rajin sholat, rajin ibadah, berbuat syirik kepada Allah SWT. Kita tidak membicarakan kaum muslimin yang mereka lemah iman, mereka bukan ahli sholat, mereka orang-orang fasik. Nah, itu mungkin target dari syaitan untuk berbuat syirik kepada Allah. Ya, jadi syaitan mungkin masih berharap bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan bagi mereka orang-orang yang memang lemah imannya.
Dan ini yang kita saksikan. Kebanyakan kaum muslimin yang mereka mungkin bersertifikat Islam, mereka tidak paham tauhid. Mereka banyak melakukan kesyirikan. Adapun orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ahli ibadah, rajin sholat, maka tipu daya syaitan bukan menjerumuskan mereka di dalam kesyirikan. Tapi apa? Bagaimana mengobarkan permusuhan di antara mereka. Maka kita mungkin bisa menyaksikan sesama orang-orang yang dianggap soleh bermusuhan, sesama ahli ibadah berseteru, sesama ustadz bertikai. Ya karena memang ini yang masih bisa diupayakan oleh siapa? Syaitan. Terlebih di Jaziratul Arab. Disebutkan dalam hadis ini di Jaziratul Arab. Itu di kalangan daerah Arab yang mereka semua masih banyak para ulama di sana. Ya, untuk menjadikan mereka berbuat syirik berat, mungkin mustahil bagi syaitan. Tapi untuk membuat mereka saling bermusuhan, nah ini setan masih punya ambisi yang kuat. Dan inilah yang kita saksikan. Sesama ahli ilmu bertikai, sesama orang-orang yang taat kepada Allah bermusuhan. Nah dengan demikian, tatkala kita betul-betul memahami hadis ini, maka setidaknya kita bisa meredam hawa nafsu, terutama yang berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan konflik-konflik pribadi. Jangan sampai kita terjerumus dalam jerat-jerat syaitan. Memang mungkin kita tidak akan mungkin dengan izin Allah berbuat syirik kepada Allah, karena kita betul-betul faham makna tauhid. Tapi ternyata setan punya jerat yang lain, yaitu bagaimana agar kita saling bermusuhan. Dan nanti dampaknya kalau kita saling bermusuhan, ini akan bisa menghancurkan agama kita. Ujung-ujungnya sama. Bedanya apa? Kalau kesyirikan menghancurkan agama kita dan nanti akan menjadi sebab kekal di neraka. Adapun bermusuhan sesama kaum muslimin memang tidak sampai menjadikan mereka kekal di dalam neraka, tapi mereka juga akan terlibat permusuhan yang bisa nanti akan ada hisabnya di akhirat. Bagi orang-orang yang zalim melampaui batas tentu akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat. Ujung-ujungnya sengsara di akhirat meskipun tidak selama-lamanya. Baik, hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah. Karena jiwa kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berkehendak, yang maha kuasa untuk membolak-balikkan hati dan jiwa kita. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, demi Allah, kata Nabi SAW, yang berjiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tuslimu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian Islam. Dalam sebagian riwayat, hatta tu'minu, hingga kalian beriman. Jadi syarat mutlak masuk surga adalah Islam dan iman. Dan Islam tentu dibangun di atas tauhid. Wala tuslimu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan berislam dengan sempurna hingga kalian saling mencintai. Ini menunjukkan bahwasanya Islam bukan hanya
memfokuskan pada peribadatan kepada Allah semata, tapi ada urusan yang harus diperbaiki antara sesama manusia. Itu harus apa? Saling mencintai. Ya. Jadi kalian tidak dianggap Islam dengan sempurna hingga kalian saling mencintai. Berarti maknanya kalau kita saling membenci, Islam kita tidak sempurna. Wa afshus salama tahabbu, dan sebarkanlah salam, niscaya kalian akan saling mencintai. Ini di antara petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana agar kita saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam. Maka di sini juga ada isyarat untuk memeriksa apakah hati kita ini baik-baik saja terhadap saudara kita yang lain, yaitu dengan cara mengetes kita ini mau nggak mengucapkan salam sama fulan. Kalau kita berat rasanya atau kita mungkin berusaha menghindarinya, berarti ada sedikit masalah di dalam hati kita. Berarti perasaan saling mencintai ini belum sempurna di dalam diri kita. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan bagaimana agar kita saling mencintai. Setidaknya tebarkan salam di antara kalian. Wa iyyakum wal bighdata, dan hati-hatilah kalian dari al-bighdhah, yaitu saling membenci, saling memusuhi. Fa innaha hiyal haliqah, karena itu hal yang memotong atau memangkas, hal yang bisa memutus. La aqulu lakum tahliqu sya'r, aku tidak mengatakan memotong rambut. Walakin tahliqud din, akan tetapi dengan kebencian dan permusuhan itu akan memotong agama. Maksudnya akan merusak agama seseorang. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Baik. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang tadi kita isyaratkan bahwa permusuhan di antara sesama kaum muslimin ini bisa merusak agama seseorang. Jadi jangan kita remehkan. Jangan kita merasa kalau tauhid kita sudah baik, hubungan kita dengan Allah sudah baik, tidak berbuat syirik, tidak berbuat maksiat, benar-benar ibadah kepada Allah, lalu kita meremehkan hubungan sesama manusia, meremehkan hubungan sesama kaum muslimin. Ya, jadi jangan merasa tauhid sudah cukup. Adapun selain tauhid itu urusan belakang. Yang dengan demikian meremehkan permusuhan di antara kaum muslimin. Dengan dalih yang penting tauhidnya baik, yang penting tauhidnya benar. Maka sebenarnya ungkapan ini juga keliru. Kenapa? Justru tanda tauhid yang baik itu saling mencintai di antara sesama kaum muslimin. Hadisnya kita bacakan. La tadkhulul jannata hatta tuslimu wa la tuslimu hatta tahabbu. Jadi saling berkaitan. Kalian tidak akan masuk surga hingga Islam dengan baik dan benar, dan kalian tidak bisa Islam dengan baik dan benar hingga kalian saling mencintai. Justru orang yang saling bermusuhan, yang tidak saling mencintai, tanda Islamnya bermasalah. Bagaimana mungkin dikatakan nggak apa-apa kita bermusuhan, tidak masalah hubungan kita dengan manusia tidak baik asalkan kita bertauhid kepada Allah. Ini pernyataan yang keliru. Ya, kalau kita jadikan tauhid sebagai satu dasar kita meremehkan masalah ukhuwah sesama kaum muslimin, ini bahaya. Meskipun kita tidak mengingkari dosa syirik jauh lebih besar daripada dosa saling bermusuhan. Ini kita akui. Ya.
Namun kalau mengatakan lebih baik bertauhid tapi bermusuhan kepada apa? Sesama kaum muslimin, masih mending misalkan seperti itu, maka ini perkataan yang keliru. Ya, karena apa? Justru ketika seseorang mengaku telah bertauhid dengan benar, namun ternyata dia memiliki permasalahan permusuhan di antara kaum muslimin, itu tanda tauhidnya tidak sempurna. La tuslimu hatta tahab. Kalian tidak berislam dengan baik hingga kalian saling mencintai. Ya, dan tadi sudah kita sampaikan dalam riwayat yang lain, hatta wala tu'minu hatta tahabbu. Ya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Ini riwayat yang lain. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dianggap beriman dengan baik hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi menyebarkan salam di antara tanda kita saling mencintai. Dan ketika kita saling mencintai, di antara tanda keimanan kita baik. Dan kalau keimanan kita baik, maka insya Allah masuk surga. Baik. Kemudian di sini saya menyebutkan atau menjelaskan tentang hadis yang tadi kita bacakan, at-tahabu. Yang dimaksud dengan at-tahabu huwa wujudul mahabbati wal mawaddati baina ahlil iman, yaitu terwujudnya saling mencintai dan menyayangi di antara orang-orang yang beriman. Bihaitsu yuhibbu ba'dhum ba'dha, di mana sebagian mereka mencintai sebagian yang lain. Wa yuhaqqiquna aidan ma taqtadihi hadhihi al-mahabbati, ya ma taqtadihi hadhihi al-mahabbatu min nushin. Dan mereka juga mewujudkan apa yang menjadi realisasi dari cinta itu adalah nasihat. Ya, wa badlin lil khair, mencurahkan kebaikan, wa husnil muamalah, wa husnin lil muamalah, dan bermuamalah dengan baik, ila ghairi dzalika min muqtadayatiha, dan yang lainnya dari konsekuensi-konsekuensi kecintaan atau rasa saling mencintai. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dimaksud saling mencintai sesama kaum muslimin. Bukan cinta buta. Cinta buta itu bagaimana? Pokoknya apapun yang terjadi tetap mencintai, tetap menyayangi. Salah dibela, keliru tetap dibenarkan. Nah, itu bukan cinta yang benar. Cinta yang benar itu menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Sehingga kalau ada kekeliruan dinasihati, kalau ada kesalahan diluruskan. Dan tidak ada pihak yang paling mencintai umat Islam melebihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana yang telah masyhur dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnati a'rafuhum bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran karena mereka menegakkan agama di atas sunnah, di atas dalil. Wa arhamuhum bil khalq, dan orang yang paling sayang kepada sesama manusia. Ya, konsekuensinya apa? Karena kita cinta, maka kita meluruskan kesalahannya. Kalau enggak cinta, biarkan tersesat. Umat mau jungkir balik, dibiarkan. Umat mau melakukan kesalahan, dibela. Itu bukan cinta yang sesungguhnya. Ya, tahu kalau umatnya tersesat tapi tetap apa? Dibiarkan. Maka ini bukan rasa cinta yang sesungguhnya. Ya. Maka saling mencintai bukan berarti selalu membela dan membenarkan setiap apa yang dilakukan oleh saudara kita. Justru
karena kita sayang, karena kita cinta. Kalau ada kesalahan kita luruskan, kalau ada kekeliruan kita nasihati. Ya, dan selainnya berupa muamalah yang baik, memberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Tidak beriman salah seorang di antara kalian, maknanya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya berupa kebaikan. Fa idza habbal muslimu akhahu, maka apabila seorang muslim mencintai saudaranya, ahabba lahu ma yuhibbuhu li nafsi, maka ia pun juga mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Dan ini mungkin juga bisa kita kaitkan dengan hadis sebelumnya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Al-muslimu mir'atun li akhi. Ya, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu apa? Cermin bagi mukmin yang lainnya. Ya. Bagaimana cermin itu? Tahu, nampak jelas apa yang perlu dibenahi dari dirinya. Bagaimana kita ingin membersihkan kotoran yang ada pada wajah tatkala kita melihat ke cermin, kita tidak ridho apabila masih ada kotoran menempel, maka kita hilangkan. Demikian pula kita menginginkan untuk saudara kita. Kalau kita melihat keburukan pada saudara kita, maka kita ingin untuk memberi nasihat kepadanya, untuk meluruskannya. Nah, walihada, dan karenanya, idza wujidatil mahabbatu haqiqatan, kalau rasa cinta ini didapati, terwujud secara hakiki, dhahaba 'anin nasi al-hasad, maka akan hilanglah di antara manusia hasad, wal baghdha wasyahna wal 'ada, akan hilang kebencian, akan hilang permusuhan dan pertikaian. Wa dhahabat anhum amradul qulubil katsirah, dan akan hilang dari mereka penyakit-penyakit hati yang banyak. Allati audat bin nasi wa adarrat bihim, yang bisa menghancurkan manusia dan memadaratkan mereka. Hatta habu bainal muslimin matlubun, maka saling mencintai di antara kaum muslimin itu hal yang dituntut di dalam agama kita. Bukan hanya sekedar ya diperbolehkan. Boleh kok kita saling mencintai dan boleh saling membenci, tidak. Justru kita dituntut untuk saling mencintai. Wa thimaruhu 'azimatun, dan buah dari saling mencintai sesama kaum muslimin itu besar. Wa atharuhu mubarakatun, dan pengaruhnya itu barokah. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pentingnya mencintai sesama kaum muslimin. Yaitu penyakit-penyakit hati itu akan hilang. Penyakit hati itu akan sirna. Dan kalau penyakit hati itu hilang, maka akan terwujudlah ukhuwah yang sesungguhnya, persaudaraan yang sesungguhnya. Ya, tidak ada iri dengki, tidak ada hasad, tidak ada adu domba, tidak ada ghibah. Maka akan terbentuklah sebuah persatuan yang hakiki di antara kaum muslimin. Wa ta'ammal qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cermatilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis tadi, wala tuslimu hatta tahabbu, dan kalian tidak berislam dengan baik, dengan sempurna hingga kalian saling mencintai. Yaitu annal Islam, bahwasanya agama Islam la yashi'u wa yantashiru bainakum, tidak akan tersebar dengan baik di antara kalian, wala yatahaqqaqu fikum, tidak akan terwujud di antara kalian, wala yatim,
dan juga tidak akan sempurna Islam itu di antara kalian illa idza tahabbtum, kecuali apabila kalian saling mencintai. Li'anna tahaba bainal muslimin, karena saling mencintai di antara kaum muslimin yu'inuhum ala nashril islami bainahum wa fi ghairihim. Ini akan membantu mereka untuk menyebarkan Islam di antara kalangan mereka sendiri maupun di luar kalangan mereka. Ya. Jadi saling mencintai di antara umat Islam itu bisa menyebarkan Islam di antara umat Islam itu sendiri. Bahkan juga bisa menyebarkan Islam sampai kepada kalangan luar umat Islam. Amma idza tabaghadu, tapi kalau mereka saling bermusuhan, wa wujidat bainahumus syahna' wal baghdha, didapati di dalam tubuh kaum muslimin sendiri pertikaian dan permusuhan dan kebencian, insyaghalu bi anfusihim an islahiha bil Islam, maka mereka akan menyibukkan diri sehingga tidak memperbaiki Islamnya. Wa iqamatiha alaih, tidak akan bisa menegakkan Islam dengan baik. Fadlan an yakunu du'atan ila Islam, terlebih lagi mustahil bisa menjadi penyeru untuk agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala itu betul-betul sangat luar biasa kalau kita perhatikan. Jadi beliau melihat dari sisi Islam dengan adanya permusuhan ini tidak akan tercapai kebaikan yang kembali kepada agama Islam itu sendiri. Kenapa? Karena orang kalau bermusuhan, maka yang menjadi prioritas dirinya adalah bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya. Dia fokus pada bagaimana agar saya tidak dirugikan, bagaimana agar saya tidak kehilangan. Ya. Jadi yang sering muncul itu apa? Pembelaan di diri. Kalau sudah saling bermusuhan, saling dengki, maka ayat dan hadis pun bisa disitir untuk kepentingan dirinya. Memang hadis yang dibacakan, tapi niatnya untuk membela diri, tapi niatnya untuk menjatuhkan musuhnya, untuk menjatuhkan orang lain. Apa enggak bahaya? Nah, bagaimana mungkin bisa terwujud masyarakat Islami yang hakiki? Ya. Dan apalagi kalau ini terjadi di antara para dai-nya. Kalau disebut dalam hadis ahlul as-salah atau al-musallun, ya, setan sudah putus asa menjadikan orang-orang yang ahli salat itu berbuat syirik. Jadi mereka masih berupaya untuk menjadikan mereka saling bermusuhan. Nah, kalau kaum muslimin saling bermusuhan, orang-orang yang ahli ibadah saling bermusuhan, para da'inya saling bermusuhan, maka Islam tidak akan mungkin bisa tersebar dengan baik. Karena kebanyakan orang melihat para penganutnya, ya, ini Islam, itu Islam, ini sholat, tapi kok gitu? Sehingga menjadi sebab sebagian orang Islam yang ingin mendalami Islam lebih baik, wah percuma saya kalau gitu, orang yang sama-sama sholatnya aja bertengkar, ngapain saya sholat? Misalkan seperti itu, ini ekstrimnya. Lebih dari itu, ngapain saya ngaji? Untuk sama orang-orang yang ngaji aja eker-ekeran. Maka bagaimana mungkin ini bisa menyebarkan Islam di kalangan kita sendiri, apalagi sampai keluar, yaitu berdakwah kepada non-Islam. Ya, karena apa? Masing-masing sudah sibuk untuk membela dirinya.
Tapi kalau mereka saling mencintai, kalau mereka tidak ada hasad, iri dan dengki dan permusuhan, maka yang salah akan mengakui kesalahan, yang benar akan memaafkan, tidak memperpanjang masalah, tidak mengolok-olok, tidak merendahkan, tidak menghujat. Nah, baru apa? Muncul masyarakat Islam yang baik. Kaum muslimin saling memaafkan. Orang-orang yang sholat saling, yaitu menerima nasihat dan lain sebagainya. Nah, ini baru akan terwujud Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin. Jadi jangan kita remehkan ya permusuhan di antara sesama kaum muslimin, karena ini bisa merusak agama itu sendiri. Jadi yang ternodai agama Islam. Seperti tadi ya. Padahal yang konflik itu personalnya, tetapi karena dua-duanya rajin sholat, mau nggak mau orang menilai percuma sholat. Ngapain sholat kalau menjadikan saling bermusuhan? Dulu sebelum mereka rajin sholat, mereka baik-baik saja. Setelah mereka rajin sholat, kok malah bermusuhan? Dulu sebelum mereka rajin ngaji, teman baik, tapi setelah kajian bareng musuhan. Nah, yang disalahkan apa? Kajiannya, sholatnya, Islamnya. Padahal itu masalah personal. Jadi jangan diremehkan permusuhan di antara sama kaum muslim. Ini bisa merusak agama. Tsumma hadzara sallallahu alaihi wasallam minal bighdati bainal muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari saling membenci, saling bermusuhan di antara kaum muslimin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wal bighdha, dan hati-hatilah kalian dari al-bighdhah, ai ihzaruha an tujada bainakum. Waspadai, jangan sampai hal ini ada di tengah-tengah kalian. Jangan sampai saling membenci dan saling memusuhi itu ada di tengah-tengah kalian. Wan nahyu anha nahyun an kulli sababin yufzi ilaiha, dan larangan atau kewaspadaan atas hal ini, jangan sampai ada saling permusuhan dan membenci di antara kita, itu merupakan larangan dari segala hal yang bisa menyebabkannya. Jadi tutup segala celah pintu-pintu penyebab permusuhan. Karena yang namanya permusuhan itu pasti ada sebabnya. Tidak akan mungkin tiba-tiba orang itu bermusuhan tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Ya, entah itu merasa atau hasad di antara sebab permusuhan. Merasa saudaranya tidak layak mendapatkan nikmat, merasa iri dengan pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hal-hal yang lain. Maka tutup sebab-sebab yang bisa menjadikan kita bermusuhan. Kama taqaddam, sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis yang sudah pernah kita bahas, ini diantara sebab yang bisa menimbulkan permusuhan. Apa? La tahasadu, jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling iri dan dengki. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menawar, yaitu jual, ya, penjualan dari saudara kalian, menaikkan harga, ya, menaikkan harga untuk menipu orang yang akan membeli barang kita misalkan. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Tidak saling bertegur sapa. Nah, ini juga termasuk di antara sebab permusuhan, sebab kesalahpahaman. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menjual, yaitu atas penjualan saudaranya. Ya. Di antara contohnya apa? Sedang ada transaksi
tawar-menawar di antara pedagang dan penjual, lalu tiba-tiba kita masuk. Oh, beli di saya aja lebih murah. Ini. Padahal mereka sedang apa? Transaksi. Atau sebaliknya, ya, justru yang beli yang buat masalah. Oh, jualnya cuma segitu, saya berani beli lebih tinggi, misalnya. Nah, ini sama-sama nggak boleh. Ini akan menjadi sebab apa? Permusuhan. Fahadhihi wa amsaluha. Maka hal-hal semacam ini, yaitu hasad, kemudian menawar dagangan saudaranya di atas penawaran yang lainnya, saling membelakangi, saling membenci. Idza wujidat, kalau ini ada di dalam tubuh kaum muslimin, awjadat bainan nasi al-bighdah, maka akan menimbulkan di antara manusia permusuhan. Akan menimbulkan permusuhan di antara manusia. Wa idza wujidatil bighdha baina ahli Islam halaqat ad-din. Dan kalau permusuhan ini muncul di antara ahli Islam, maka ini akan merusak agama. Ya. Fa innaha hiyal haliqah. Kata Nabi SAW, maka sesungguhnya al-bighdhah ini, ya, permusuhan ini adalah pemutus atau pemotong. La aqulu lakum tahliqus sya'r. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan ini memotong rambut. Walakin tahliqud din, tetapi memotong agama. Maksudnya apa? Agama itu menjadi rusak. Agama menjadi pecah. Fad-dinu biwujudiha yanhasiru wa yadhufu. Maka agama Islam dengan sebab permusuhan di antara pemeluknya ini akan melemah dan akan runtuh. Li'anna al-quluba allati fiha al-bighdhah, karena hati yang di dalamnya terdapat permusuhan, takunu munsyaghilatan bil adawat, maka akan menyibukkan diri mereka, diri orang-orang yang memiliki hati tersebut dengan apa? Permusuhan. Wasyakhaim, pertikaian, allati ta'uquha anil istighali bid-dini nafsihi, yang akan menghalangi mereka dari apa? Menyibukkan urusan agama itu sendiri, wa ghayatihi wa maqasidihi, ya, akan memalingkan mereka dari tujuan dan maksud dari agama. Fayusbihu ahlul bighdhah, sehingga orang-orang yang bermusuhan tadi mustaghillina bil adawat, akan tersibukkan dengan permusuhan bainahum, di antara mereka, hatta tastahlika awqatuhum wa hayatuhum, dan akhirnya apa? Waktu-waktu mereka akan hilang sia-sia, kehidupan mereka akan sia-sia. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah hal yang sangat nyata. Orang kalau di dalam dirinya itu ada kebencian yang sangat mendalam, maka mustahil bisa fokus pembenahan diri dalam urusan agama. Yang difokuskan apa? Gimana supaya saya ini selamat? Bagaimana agar saya ini baik? Baik dalam artian tidak direndahkan, tidak dihina, tidak disia-siakan, tidak disalah-salahkan, ya. Karena yang namanya permusuhan itu pasti masing-masing pihak saling mengklaim dia yang benar, ya. Bahkan sulit untuk didamaikan, tidak mau bertemu, ya. Sampai pun mungkin dipertemukan di hadapan orang yang memiliki pengaruh yang besar, katakanlah ulama, yang disebut dengan islah. Apa islah itu? Memperbaiki hubungan. Ayo kita islah, ayo kita damai, duduk di hadapan ulama. Kalau orang sudah memiliki kebencian yang luar biasa, ya Allah a'lam bishawab, mustahil, bisa dikatakan hampir tidak mungkin. Karena apa? Dia fokus pada pembelaan diri.
Bisa jadi dia merasa kalau saya dihadapkan di hadapan ulama nanti ketahuan kesalahan saya dan saya nggak mau dianggap pihak yang salah. Harga diri, egois. Nah ini kalau dibiarkan maka ini akan merusak apa? Agama. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kalaupun berbicara membawakan dalil, maka sulit kita bisa husnudzan itu tulus menyampaikan dalil. Apalagi kalau berkaitan dengan konfliknya, berkaitan dengan masalah pribadi. Sehingga mau tidak mau ayat dan hadis dibawa kepada keuntungan dirinya, dibawa kepada menjatuhkan saudaranya. Dan ini apa? Sangat berbahaya. Nah ini yang menjadi sebab agama Islam ini tidak akan bisa tersiar dengan baik karena para penganutnya sibuk membela diri di dalam permusuhan di antara mereka. Maka hilanglah waktu mereka, sia-sialah kehidupan mereka. Wa tudayyi'u juhudahum fi umurin laisa min wara'iha ta'ilun illa diya'ad-din. Dan akan menyia-nyiakan yaitu upaya mereka, tenaga mereka pada perkara yang tidak ada akibat di belakangnya melainkan hilangnya agama. Jadi benar Islam itu bisa rusak citranya karena pemeluknya sendiri. Kita yang tahu tentu akan mengatakan itu oknum. Islamnya enggak salah, sunnahnya tidak salah, ngajinya enggak keliru, sholatnya enggak keliru, tapi oknumnya lah yang salah. Ya kita tahu, tapi orang-orang di luar sana melihat agama, ibadah dikaitkan dengan perilaku orangnya. Sederhana mereka, ini sholat, itu sholat, kok saling bermusuhan? Ya ngapain sholat kalau gitu? Ini ngaji, itu ngaji, tapi kok saling bermusuhan? Ya ngapain saya ngaji kalau nanti akhirnya saling bermusuhan? Nah inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk waktu Isya? Baik, bisa adzan terlebih dahulu. Tafadhol silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini Syekh Abdul Razak Hafizahullah mengingatkan bahwa permusuhan di antara sesama kaum muslimin itu akan menyebabkan hilangnya waktu mereka dan akan menyia-nyiakan kehidupan mereka dan akan menghilangkan kesungguhan mereka. Jadi akan membuat tenaga mereka sia-sia, tidak ada hasilnya kecuali akan merusak agama. Fahiya kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahliquddin. Ya, al-bighdha, permusuhan di antara kaum muslimin itu bisa memotong agama. Fa kullama kathurat wa qawiyat bainal muslimin dha'ufa dinuhum. Maka tatkala semakin banyak dan semakin menguat permusuhan di antara sesama kaum muslimin, maka akan semakin lemahlah kualitas agama mereka. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, permusuhan di antara sesama kaum muslimin itu di antara akhlak yang tidak baik. Ya, dan akhlak yang tidak baik ini bisa menyebabkan lemahnya agama kita. Maka dari itu Syekh Hafizahullah Ta'ala membahas masalah akhlak, karena ini juga masalah yang sangat penting, masalah yang tidak bisa diremehkan. Dan di awal kajian kita juga sudah kita sebutkan, masalah akhlak ini masalah yang luar biasa. Banyak PR kita di sini. Sahih, umat banyak yang terjerumus di dalam kesyirikan. Betul. Maka kita berdakwah kepada tauhid itu hal yang fardu, wajib. Namun di antara kita, di antara sesama ahli tauhid, ada PR yang juga harus diselesaikan. Apa? Masalah akhlak. Ya, masalah akhlak.
Maka dari itu kita belajar dan kembali lagi mengingatkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dulu pernah kita sampaikan ya, rukun berakhlak yang baik itu ada 4. Ya, rukun berakhlak yang baik itu ada 4. Ini di awal kajian dulu sudah kita sampaikan. Kita ringkas saja. Yang pertama, menjaga lisan. Banyak bermusuhan diawali kesalahpahaman dalam berbicara, tersinggung gara-gara apa? Lisan. Akhirnya saling bermusuhan. Maka rukun akhlak karimah, rukun akhlak yang mulia, yang pertama menjaga lisan. Ya. Yang kedua, rukun akhlak yang kedua adalah menjauhi hal yang tidak bermanfaat baginya. Jangan gampang tipu. Bahasa anak sekarang, ingin tahu semua urusan orang. Kenapa? Karena kalau kita ingin tahu semua urusan orang, akhirnya kita tahu aibnya. Kalau kita tahu aibnya, mulut ini nggak tahan untuk nggak cerita. Betul tidak? Ya. Kalau kita nggak tahu keburukan orang, ini bukan berarti kita tidak amar nahi munkar, tidak. Kalau kita nggak tahu aib orang, maka kita akan bersikap normal biasa. Tapi kalau kita sudah tahu aibnya, wah ini, maka sikap akan berubah. Belum lagi mulut ini bahaya. Ada masalah sedikit, kamu tahu nggak fulan? Dia ternyata langsung apa? Ghibah. Maka rukun yang kedua, menjauhkan diri dari apa? Hal yang tidak bermanfaat. Terutama rasa ingin tahu urusan orang lain, hindari. Kemudian rukun yang ketiga, yaitu tidak terbawa emosi. Tidak terbawa emosi. Ya, beliau menyebutkan di antara hadis yang mendukung hal ini adalah hadis Nabi SAW yang sangat singkat, la taghdab, jangan marah. Ya, karena dengan sebab marah ini banyak terjadi penyesalan-penyesalan. Apa? Contoh yang real, yang nyata. Gara-gara marah yang meluap-luap, seorang suami menceraikan istrinya. Setelah dia reda, nyesel saya tadi mengatakan cerai. Padahal apa? Di dalam Islam, Nabi SAW mengatakan 3 hal yang seriusnya jatuh serius, bercandanya bukan dianggap serius. Apa? Talak, nikah, rujuk. Ya. Gara-gara marah, akhirnya dia berkata yang tidak baik. Akhirnya orang tersinggung. Jadi tahan emosi. Ini diantara rukun akhlak ya. Yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, rukun akhlak yang keempat adalah salamatus sadar, yaitu selamatnya hati kita. Jadi jangan membiarkan hati kita itu berpenyakit. Jangan mudah iri kepada saudara kita. Jangan mudah dengki kepada saudara kita. Dan cara bagi kita untuk meredam iri dan dengki, bagaimana? Ya kita kembalikan semua kepada Allah SWT. Kalau kita betul-betul meyakini tauhid rububiyah, kembali kepada tauhid ini. Apa? Allah sang pemberi rezeki. Allah yang mengatur segala urusan hamba. Kalau segala urusan hamba diatur sama Allah, maka Allah berkehendak meninggikan fulan, merendahkan yang lain. Ya, melapangkan rizki si fulan, lalu menguji rizki yang lain. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa turut campur kenapa Allah memberikan dia kemuliaan tetapi tidak kepada saya. Kalau kita paham makna tauhid rububiyah, maka rizki ada di tangan Allah. Yang menyembuhkan, yang memberi kesehatan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki Allah. Maka terserah Allah mau memberikan keutamaan kepada hamba yang lain, tapi tidak kepada yang lain. Pasrah, qanaah. Dengan demikian ini akan meredam iri dan dengki. Untuk apa kita iri pada sesuatu yang memang itu bukan wilayah kita, bukan wewenang kita? Ya, nah kalau kita bisa menghindarkan dari iri dan dengki, maka hati kita apa? Selamat.
Dan kalau hati kita selamat, apa kata Nabi SAW? Saluhal jasadu kullu, akan menyelamatkan seluruh jasadnya. Lisannya tertata, perbuatannya tertata, tindakannya baik, sehingga tidak akan ada permusuhan di antara kaum muslimin. Maka jaga keempat rukun akhlak ini yang akan bisa mewujudkan yaitu rasa saling mencintai di antara kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.